Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Sungguh kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat yang ke-23, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, sehingga untuk langkah-langkah kehidupan kami terus Tuhan dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap orang pernah berada di titik terendah dalam hidupnya yang disebabkan oleh berbagai hal seperti kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, usaha yang gagal, masalah dalam keluarga atau masalah yang lain. Hal ini akan mengakibatkan seseorang mengalami perasaan sedih, kecewa, stres, bahkan kehilangan pengharapan. Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 dinyatakan bahwa Daud mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika Daud dan pasukannya pulang ke Siklag, kota itu diserang oleh orang Amalek sehingga Siklag dikalahkan dan dibakar habis. Para wanita dan anak-anak, orang tua dan muda telah ditawan oleh orang Amalek yang dimaksudkan untuk dijual sebagai budak. Oleh karena itu, rakyat dan Daud yang bersama-sama dia menangis dengan keras atau nyaring untuk mengungkapkan duka cita yang mendalam sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Hal yang lebih mengguncangkan jiwa Daud adalah ketika Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Melempari dengan batu sampai mati adalah bentuk hukuman berat yang biasanya dilakukan pada waktu itu. Para prajurit Daud mungkin merasa kecewa karena Daud telah meninggalkan perempuan dan anak-anak tanpa perlindungan, sehingga mereka mulai berbalik untuk melawan Daud, bahkan berencana untuk membunuhnya. Saat Daud berada di titik terendah, dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan berusaha mencari solusi. Pada saat pergumulan dan penderitaan melanda kehidupan kita dapat menanggung penderitaan itu bila Tuhan menguatkan hati kita. Ketika rakyat sangat marah dan berduka akibat kehilangan keluarga mereka, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan
Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud mencari kehendak Tuhan dan Tuhan menjawab doa Daud melalui imannya yang tetap teguh. Ketika seseorang ada di dalam situasi terjepit atau situasi yang sulit, mudah sekali baginya untuk mencari solusi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang dapat mencari jalan pintas yang lebih mudah daripada melakukan kehendak Tuhan. Namun, Daud lebih memilih untuk mencari kehendak Tuhan daripada perasaannya yang berduka. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Efod adalah baju yang hanya dipakai imam besar yang memungkinkan seseorang mengetahui kehendak Tuhan dalam situasi tertentu. Tuhan menjawab dan menyatakan kehendaknya bahwa Tuhan akan melepaskan para tawanan, orang tua dan anak-anak dari musuh. Setelah Daud mengetahui kehendak Tuhan, ia bersiap-siap untuk mengejar orang Amalek. Saat kita mengetahui jawaban doa, kita juga harus bertindak setelah kita mengetahui kehendak Tuhan. Walaupun pengikut Daud hanya berjumlah 600 orang saja, sedangkan orang Amalek lebih banyak, namun Daud percaya sehingga dapat mengalahkan orang Amalek dan mengembalikan segala milik orang Israel. Daud mendapat kemenangan yang sangat besar. Daud dan pasukannya bergembira karena mendapatkan kembali keluarga dan hartanya. Namun Daud tidak ingin terjadi euforia atau perasaan gembira yang berlebihan. Daud mengingatkan bahwa kemenangan bukan hanya hasil kekuatan dan strategi mereka, tetapi karena Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 23 dikatakan, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Marilah kita meyakini bahwa seluruh kehidupan kita, termasuk kemampuan kita melewati ujian dan kesulitan hidup, itu semua hanya karena Tuhan. Seperti Daud mengingatkan orang Israel pada waktu itu, mereka dapat mengalami kemenangan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan iman kami. Ketika kami terus Tuhan, dengar-dengaran akan setiap kebenaran firman-Mu. Jikalau saat ini Tuhan ada Bapak, Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang sedang bergumul, yang sedang berdoa Tuhan, untuk setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan mereka terus dikuatkan, diteguhkan, karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat damai sejahtera kekuatan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.